Kita saat ini sedang dibikin bingung dengan harga BTC ya. Jadi banyaknya spekulan, entah food ataupun FOMO. Jadi kadang kembali lagi TA dikalahkan dengan fundamental. Artinya ketika saat momen SOR dengan pola yang sudah terbentuk, akhirnya berubah keadaan. Entah skenario apa lagi yang akan dibuat oleh BTC ya kan. Jadi kali ini aku akan mencoba membuat kesimpulan materi mengenai gerakan BTC dengan bantuan wave dan pola chart ya. Oke, kita langsung saja menganalisa kedepannya seperti apa ini BTC. Jadi langsung saja kita buka untuk akun Binance-nya. Nah, saat ini Aki akan mencoba untuk melihat pada time frame 1 day kemana untuk acuan BTC. Kalau kita melihat dari time frame 1 day memang agak pola semakin menaik ya kan. Jadi artinya gerakan akan terus up, tetapi kita perlu tahu di mana batas up-nya dan di mana angka koreksinya. Jadi kalau kita melihat dari trendline 45 derajat ini memang masih cenderung akan terus ada kenaikan. Jadi Aki akan coba melihat dari analisa ya, jadi dari TA, technical analysis. Oke, kita langsung aja. Jadi Aki akan coba melihat dulu dari time frame 1 day. Jadi Aki akan coba melihat dari time frame 1 day. Oke, Aki akan bantu dengan garis trendline. Ini adalah sebuah analisa dan enggak semua analisa itu dijamin 100% benar, tetapi dengan inilah kita mendekati kebenaran itu. Jadi kita bisa lihat dari laju pola gerakan chartnya gitu, gerakan candlenya. Kita sudah ngebentuk dari pola chart time frame 1 day. Jadi kita perlu melihat ini batasan. Kalau bisa dia melihat untuk sentuh dari garis trendline untuk breakoutnya, dia bisa ada di 11.850-an ya. Kalau dia bisa sentuh bahkan bisa jebol breakout, dia akan lebih tinggi harganya. Jadi kita bisa lihat kemana sisi ketinggiannya. Kita bisa lihat dari resist yang pernah tercapai untuk posisi up terakhir gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari batang candle, dari sini kita bisa lihat lajunya. Kita bisa tandain dengan memakai kisaran harga. Jadi kita bisa lihat di sini untuk batas, apakah dia tetap akan laju untuk breakout atau dia ditolak kembali gitu. Artinya
tidak ada kemampuan untuk up, tetapi dia akan jatuh kembali ya. Jadi akan jatuh kembali dari titik breakout ke penurunan kembali. Nah, ini yang kita masih lihat, masih tinjau gerakannya. Jadi kita melihat dari pola wave kemana wave ini akan terus laju. Jadi dari titik terendah kita bisa lihat dari titik puncak pernah tercapai, dia kembali lagi untuk masuk, entah bisa dibuat di sini atau di sini, dan kita bisa kembali lagi tekan di sini dan bisa lagi kembali di sini. Nah, saat ini kita belum lihat nih kemana untuk laju BTC. Saat ini kita masih terus melihat atau menduga-duga, tetapi inilah untuk bantuan wave ya, gelombang. Nah, kalau kita melihat dari pola chart, kita sudah melihat bentuk pola chartnya ini ya. Ini sudah menggambarkan posisi pola chart rising wedge ya. Jadi finalnya untuk pola rising wedge ini dia ujung-ujungnya akan jatuh. Nah, jadi kita hanya bisa melihat dari bantuan entah dari wave ataupun dari pola rising wedge. Nah, saat ini BTC ini sedang berada posisi di 11.736. Kalau dia mampu untuk tembus di angka 11.850, entah dia akan breakout ataupun tidak ada kemampuan atau ditolak kembali, ini akan terjadi penurunan kembali, artinya akan terjadi koreksi. Nah, bagaimana sih untuk melihat semua ini? Dengan bantuan kita memakai segitiga, entah mau gimana pakai indikator apapun, jadi kita bisa melihat berbagai dari sudut analisa. Kita bisa letakkan dari titik yang pernah tercapai dengan melihat rekam jejak dari sebelumnya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Angka yang perlu kita fokus adalah di kisaran di 11.850-an ya. Selagi BTC belum sanggup untuk pecah di angka 11.850, artinya tidak ada kata untuk bullish ya. Ini hanyalah wave. Jadi untuk naik dan jatuh kembali. Jadi sekalipun kita melihat dari food yang berkembang, kita nggak perlu terlalu gelisah, nggak perlu terlalu panik. Yang penting kita melihat dari technical analisa ya.
Jadi dengan melihat semua dari indikator, bisa kita melihat dari MACD, ya, bisa melihat dari segitiga trendline. Kita juga bisa melihat dari histogram. Memang kalau kita melihat dari histogram, ini masih imbang antara aksi beli dan aksi jual. Ya, kita bisa melihat histogram ini yang seperti pagar ya. Nah, histogram di akhir dia masih sejajar ya antara aksi beli dan aksi jual. Jadi kita bisa melihat dari semua sisi, dari pola chart, dari bentuk candle, dari trend line, pemakaian wave ya. Jadi berikut juga pola chart rising wedge. Jadi istilahnya jatuh dan membuat rising wedge, dan ujung-ujungnya dia akan terjatuh. Entah terjatuhnya di titik 4 atau 4 bisa laju lagi ke 5, barulah di sini hajar sampai short, dibuang ya, artinya dibuang. Nah, jadi kita tetap tenang, tetap kalem, nggak usah terlalu gelisah. Intinya kita sudah ada patokan di angka 11.850. Selagi BTC belum sanggup pecah 11.850, artinya adalah tidak ada kata bullish ya, masih tetap keadaan hanya skenario spekulan ya. Tetap tenang. Jadi inilah yang Aki gambarkan, melihat gerakan BTC dengan meminta bantuan pada pola chart, dari bentuk candle, dari bentuk wave, dan bantuan MACD. Oke, jadi tetap tenang, jangan lupa subscribe, share, kasih komentar positif. Berikut kami sediakan link channel untuk trading dan diskusi di Justin Lover. Tetap semangat, salam di Justin Lover.